Yo guys, kembali lagi dengan saya Kesha. Hari ini gua akan reaction Jadi Jas 7 creepypasta enggak masuk akal. Hari ini gua akan men-challenge Misam yang plus bon cabe. Oke, mari kita tambahin ya guys bon cabenya. Oke. Ini bon cabenya guys. Oke, langsung kita tuang ya guys. Banyak mungkin. Ini tak boleh kayak enak ya guys. Oke, langsung kita aduk ya guys. Hasil aduknya guys. Nampak kan guys? Oke, langsung aja di klik tombol belnya dulu dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya juga. Kira tanpa lama-lama lagi nanti kita masuk ke dalam videonya. Oke, apa lagi nih guys? 7 creepypasta paling gak masuk akal yang aku temukan di bulan Juni 2024. Oke, pencerahannya aku naikin dulu ya guys. Yang pertama, he is a good evil. Dahsyat. Ada seorang player bernama Charles Rowley yang sedang melihat-lihat creepypasta, lalu ia melihat satu artikel tentang scene terlarang. Ia pun iseng untuk guys, ini bukan film ya guys, ini creepypasta, tapi creepypastanya tentang Minecraft guys. Saat Rowley mencoba scene tersebut nih, guys. seperti wolf biasa pada umumnya, Rowley menganggap scene itu hanya kebohongan yang ada di web. Karena kebetulan Rowley juga ingin bermain Minecraft, jadi ia pun sekalian melanjutkan survival di world tersebut. Rowley menemukan sebuah village. Seperti player pada umumnya, Rowley menjarah village tersebut. Rowley mengambil makanan di village itu, memberi makan hewan, dan mencoba trade dengan villager. Namun Rowley menemukan satu villager yang trade-nya sangat aneh. Villager itu menjual sebuah spawn egg sapi. Seharusnya villager di survival tidak akan menjual spawn egg. Karena Rowley penasaran, jadi ia mencari sugarcane dan berniat trade dengan villager tadi dengan menukarkan sebuah kertas. Rowley kembali ke village dan mencoba menukar kertas dengan spawn egg sapi. Saat Rowley menemukan sapi tersebut, kok bisa guys? Sapinya warna ungu. Ini bukan terkejut ya guys, ini cuma ejek. Serta mata sapi itu juga bolong. Di situ Rowley mulai kebingungan dan mencoba membunuh sapi tersebut. Namun yang tidak ia ketahui itu adalah kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Kok bisa buku guys? Sapi itu biasanya kan kalau kita membunuh sapi atau itulah, biasanya kan ada nampak ada lupa aku guys. Coba komen guys. Saat Rowley membaca dengan detail nama dari bukunya, ia sedikit merinding. Siapa yang dimaksud buku itu? Dan anehnya, setelah melakukan trading dengan villager tersebut, mata villager itu hilang. Matanya kok bisa hitam sakral, jadi Rowley juga mengecek matanya. Untungnya matanya tidak kenapa-napa. Mata dia nggak kenapa-napa ya guys. Rowley mencoba melihat-lihat villager di tempat itu, dan ternyata semua villager di sana juga sudah tidak memiliki mata. Saat buku sakral itu dibuka, ternyata isi di dalamnya adalah sebuah koordinat. Ini Rowley koordinat penasaran dengan apa siapa guys? sosok di balik kejadian ini, memutuskan untuk menghampiri koordinat itu. Di perjalanan ketika mendekati koordinat itu, Rowley menemukan ayam tanpa mata, babi tanpa mata, domba tanpa mata, sapi tanpa mata, dan bahkan Enderman tanpa mata. Kalau Enderman tanpa mata sekali koordinat yang ditunjukkan oleh buku sakral itu, di situ ada dua kandang. Kandang satu berisi banyak kuda tanpa mata, dan kandang dua berisi banyak iron golem tanpa mata. Setelah itu tiba-tiba kaki Rowley dipegang oleh tangan yang berasal dari bawah tanah. Kemudian ditarik ke bawah
oleh entity itu. Hmm. Saat ditarik itu, Rolly ditarik ke bawah tanah. Dan tiba-tiba Ditarik Rolly nggak tuh? sudah berada di sebuah museum yang dipenuhi koleksi mata dari mob-mob Minecraft. Serem juga guys. Kok kayak Dari gini? mata lebah, mata golem, mata lelama, mata creeper, mata kuda, matanya kelinci, mata squid, mata enderman, mata drone, dan bahkan mata villager. Kemudian saat Rolly menyusuri dan berjelajah di museum itu, Rolly bertemu dengan entity yang badannya adalah gabungan antara beberapa mob. Kemudian Rolly jadi target selanjutnya dari entity itu. Ini kali guys, entity-nya. Masih aman guys. Mata Rolly juga diambil. Bahkan matanya di dunia nyata juga diambil. Ay. Serem juga ya guys kalau kayak gini. Yang kedua, God of Oke, creepypasta kali ini ada jump Ada scare-nya. seorang Oke, player mari kita lihat ya bernama guys. Perly Adams atau Adams yang sudah lama bermain Minecraft dan sedang bermain survival di world-nya. Oke. Seperti biasa, saat malam hari, Adam suka mancing di halamannya. Namun di hari ini ada yang berbeda. Saat memancing, ia mendapatkan sebuah buku bertuliskan Danger. Karena Adam penasaran, ia pun membuka buku tersebut. Dan buku itu bertuliskan Go back to your home atau pulang ke rumahmu. Inilah tanda-tandanya guys kalau entity mulai Setelah datang. membaca buku itu, Adam langsung merasa ketakutan dan kembali ke dalam rumahnya. Lalu kemudian ia pergi tidur di malam itu. Oke. Saat di siang Tidur hari, deh, guys. Adam memutuskan untuk pergi mining. Namun sebelum pergi, ia membereskan item di Lah. inventory-nya terlebih Ini dahulu. portal memang ada di Lalu sini kan taruh guys? buku yang kemarin didapatkannya ke dalam chest. Adam pun pergi ke goa yang Oke, baru ke goa, saja guys. ia temukan di dekat rumahnya. Saat ia sudah berada di dalam goa, ia menemukan sebuah chest yang entah dari mana asalnya. Wow. Adam yang merasa penasaran mencoba membuka chest tersebut dan di situ terdapat sebuah buku yang tertulis koordinat sebuah lokasi di Koordinat Minecraft. haram lagi guys. Karena makin penasaran, ia pun pergi ke titik koordinat yang tertulis di buku tadi. Saat di perjalanan, Adam menemukan sebuah village dan ia mampir sebentar di sana. Namun saat di village terdapat kejadian aneh, yaitu babi yang ada di dekatnya mati secara Masih tiba-tiba. aman ya guys, masih Dan aman. anehnya, banyak babi lain yang juga mati secara tiba-tiba saat didekati oleh Adam. Di situ ia sedikit ketakutan. Namun Adam mencoba melooting village tersebut seperti player pada umumnya. Tapi saat ia sedang melooting isi chest di salah satu Ih, guys, rumah, itu siapa tentu guys? saja muncul Ada ngintip. entity menyeramkan dari Ya, jendela baru luar. tau aku. Adam pun langsung menutup chest itu dan menghadap kaca. Namun ia tak melihat apapun. Adam mencoba mengecek keluar kaca tadi, namun ia tidak melihat adanya entity menyeramkan itu. Adam yang ketakutan pun langsung saja mengambil isi chest itu dengan cepat dan pergi mencari lokasi yang ada di koordinat. Saat berjalan, Adam terkejut setelah melihat Wow. ada satu cang yang melayang tinggi. Ia pun memperhatikan Oh, bangunan bukannya itu. ini tanah Namun Minecraft ya entah guys? kenapa, Adam merasa seperti sedang terjatuh dari atas bangunan tersebut. Untungnya itu hanyalah halusinasinya saja. Saat mengecek bukunya lagi, ternyata itulah lokasi koordinat yang ingin ia datangi. Adam pun Oke. langsung mendekati bangunan melayang yang aneh itu. Sesampainya di sana, Adam melihat-lihat dan ia sadar bahwa itu adalah sebuah cang yang terangkat dari tempatnya. Wow, entity-nya kayak Karena Superman guys. tempatnya sangat tinggi, Apa ini Adam guys? kemudian memutuskan mengambil banyak pohon Memori gua untuk udah penuh dijadikan tadi guys. sebuah tangga. Merasa tangganya cukup, Adam langsung saja menaiki cang itu secara perlahan. Saat berada di atas cang itu, Adam menemukan banyak sekali item frame yang berisi banyak snowball dan fireball serta bercak-bercak darah. Wow. Karena tak tahu harus berbuat apa, jadinya Adam mengambil semua item yang berserakan itu. Setelah mengambil semua item di situ, Adam mencoba melihat sekitar.
Namun tiba-tiba saja ia terkena Langitnya dong. efek blindness. Eh, Sontak brightness? ia Oh iya, merasa brightness. ketakutan dan tak disangka Astagfirullahaladzim. Woi. menyeramkan kehidupannya. Lalu HP-nya jatuh, guys. Sumpah, HP-nya jatuh. Namun anehnya saat hampir mati, ia langsung terteleport ke sebuah hutan yang suasananya Oke. sangat seram. Kita dan pause ya, guys. mencekam. Oke, langsung aja kita makan ya, guys. HP-nya jatuh, guys, sumpah. Oke, langsung aja kita makan. Minyak pun lengket kali, guys. Oke. Segini aja, guys. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next. Adam berjelajah di sekitar hutan itu dan berkeliling mencari tahu mengapa ia bisa terteleport ke tempat itu. Saat sedang menjelajahi hutan itu, Adam mendengar ada suara dari semak-semak dan melihat ada banyak semak-semak yang bergoyang juga. Karena Adam takut itu adalah sebuah hostile mob, jadi ia pun melemparkan fireball ke semak-semak itu untuk berjaga-jaga. Namun anehnya, semak-semak guys. itu masih tetap saja bergoyang-goyang. Dan kemudian secara mengejutkan, ada banyak lemparan fireball yang mengarah ke arah Adam. Di situ Adam kena serang fireball berkali-kali dan memutuskan menjauh dari hutan menyeramkan itu. Tapi saat sedang berlari jauh, Adam melihat entiti seram yang sebelumnya muncul di hadapannya. Datang ya, guys. Dan kemudian diseret oleh entity itu. Adam diseret-seret hingga ke sebuah rumah angker. Setelah sampai di rumah angker itu, Adam langsung diikat oleh entity itu dengan posisi duduk. Dan di dalam rumah angker itu, Adam dipaksa untuk melihat seluruh pemandangan lukisan yang creepy dan menyeramkan di rumah itu. Yang ketiga, Half-Eaten Grow. Oke. Ada seorang player Minecraft bernama Jordan yang sedang menikmati gameplay Minecraftnya di suatu server. Karena Jordan bosan mengeksplor melulu, jadi ia pun pergi ke jungle biome dan mendapatkan beberapa semangka di situ, lalu pulang ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, ia seperti melihat sesuatu di kejauhan. Dan saat didekati, ternyata ada villager dengan sebuah bed dan juga kartografi table. Ini villager ya, guys, Yang lebih namanya. anehnya lagi, villager itu mempunyai nama, yaitu iSelf Maps atau peta penjualan mata. Saat dilihat thread-nya, villager itu menjual Ocean Explorer Map yang bisa ditukarkan dengan kompas. Karena kebetulan Jordan punya kompas, jadi ia pun menukarkannya. Dan saat mapnya dilihat, ternyata Ocean Monument-nya tidak jauh dari tempatnya sekarang. Karena hal itu, Jordan pun bergegas membuat sebuah bot dan pergi menuju tempat Ocean Monument-nya. Saat Jordan mencari monumen di peta, ia langsung menemukan Ocean Monument-nya. Namun anehnya, itu bukanlah Ocean Monument yang ada di peta. Jordan yang penasaran pun mencoba mengikuti petanya lagi. Dan sesampainya di sana, ia juga menemukan Ocean Monument, yang artinya Jordan menemukan dua monumen yang saling berdekatan. Dia dapat bonus di dekat monumen ada Ocean Ruin, jadi ia pun singgah sebentar ke ruin tersebut. Namun anehnya,
tidak ada drone yang nge-spawn di ruin itu. Padahal Jordan sedang dalam. Oh iya, dia aku ada drone ya guys. Di situ Jordan menemukan ada chest yang berisi coal dan juga fishing rod dengan enchantment mending. Ia pun senang karena berhasil mendapatkan fishing rod langka tersebut. Setelah itu, Jordan pun meminum potion night vision dan juga water breathing, lalu pergi ke Ocean Monument tersebut. Saat masuk, anehnya tidak ada Elder Guardian maupun Guardian lain. Suasana di situ nampak sepi dan sunyi. Beberapa menit kemudian, Jordan merasakan perasaan aneh di mana ia merasa tidak sendirian di tempat tersebut. Loh, kenapa? Merasa agak ngeri, jadi Jordan pun memutuskan untuk langsung saja mencari ruangan utama dari monumen tersebut. Namun setelah menemukan ruangan utama, di dalamnya malah ada serigala yang mati karena kehabisan nafas. Di situ Jordan kaget sekaligus bertanya-tanya mengapa bisa ada serigala di dalam air. Ngembat nih kayak dia main Jordan guys. yang sudah lama berkeliling pun tak kunjung menemukan ruangan sponge yang ia cari-cari. Karena merasa janggal dan tak menemukan apapun di sana, jadi Jordan memutuskan untuk pulang saja. Namun tiba-tiba saja Jordan dihadang oleh banyak drone dengan tekstur yang berdarah. Dengan gagah dan berani, Jordan langsung menghabisi drone-drone tersebut. Tapi tiba-tiba saja baby drone bermunculan lalu menyerang Jordan sampai ia mati. Wow. Karena kesal kehilangan semua barang berharga miliknya, jadi Jordan pun memutuskan berhenti bermain dan tidak pernah lagi kembali ke wall tersebut. Cuman itu aja. Yang keempat, Oke, creepypasta kali ini ada jump scare ada ya seorang guys. player bernama Hugi Ronald. Di saat itu, Hugi ingin mencari cave untuk mengumpulkan. Semoga HP aku nggak tercampur lagi ya guys. Persediaan ore di rumahnya sudah Tadi habis. guys, tercampur Ia lagi juga tak lupa HP-nya. membawa kasurnya untuk spawn point di dalam cave. Saat menemukan cave, Hugi mencoba menggali lebih dalam lagi. Setelah menemukan goa yang cukup luas dan dalam, ia memutuskan untuk spawn point menggunakan kasur yang dibawanya. Di situ Hugi AFK sebentar dikarenakan ia ingin pergi kamar mandi untuk buang air kecil. Namun saat itu Hugi AFK sambil merekam Minecraft-nya. Dan saat ia kembali bermain, karakter Minecraft-nya mati secara tiba-tiba. Padahal gak ada apapun di sekitarnya. Hugi pun merasa kebingungan mengapa dirinya bisa mati secara tiba-tiba. Kalaupun ia mati kelaparan, harusnya bar makanannya habis. Namun saat Hugi melihat kematiannya di rekamannya, ia seperti dipukul oleh seseorang, namun tidak ada wujudnya. Siapa ya guys? Hugi berpikir itu mungkin hanya bug di Minecraft, dan kemudian lanjut mencari ore yang dibutuhkannya. Saat menemukan Raffin di cave, ia secara tidak sengaja menemukan portal nether yang sudah menyala. Hugi pun merasa penasaran dengan keberadaan portal nether tersebut. Lalu ia memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam portalnya. Saat masuk ke dalam portal nether itu, ia kembali ke posisi saat awal melihat portal di Raffin. Dan di sekelilingnya penuh redstone torch di mana-mana. Hugi pun sontak merasa kebingungan dan ketakutan bercampur aduk secara bersamaan. Ketika Hugi sedang melihat sekitar sambil merekam layar Minecraft-nya, tiba-tiba ia mendapatkan musik disk I'm Yours. Hugi pun kebingungan dengan munculnya disk tersebut. Saat Hugi melihat ke langit-langit cave, ia melihat sesosok entity yang mirip dengan Hugi sedang menatap dirinya. Lalu entiti tersebut berlari ke sebuah lorong. Ini entitinya beramar ya dan guys. saat Hugi menuju lorong tersebut, entiti itu menghilang begitu saja. Padahal di situ adalah jalan buntu. Setelahnya, Hugi pun berbalik badan ke arah mineshaft yang dipenuhi redstone torch tadi. Tapi di situ Hugi malah dikejutkan. Ini kayak lampu ritual nggak sih guys? Semua redstone torch menjadi candle atau lilin yang berwarna merah. Dan di saat Hugi kebingungan dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba di seberang Raffin ada seorang nenek-nenek yang sedang memegang lilin di tangannya. Setelah saling bertatapan selama beberapa detik, nenek menyeramkan itu menghilang entah kemana. Serem guys. Namun ternyata
nenek tersebut berpindah ke pojok kanan untuk mendekati itu kejut aku, guys. hilang kembali. Menyadari kalau nenek itu Aduh. sedang menghantuinya, Hugi pun langsung segera Makanya kabur dari abis Rabbit ini ya, guys. yang menyeramkan itu. Anehnya, di saat Hugi masuk ke rumah, musik disc yang tadinya berwarna hitam tiba-tiba berubah menjadi merah. Merah dong. Sontak Hugi terus heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Walau merasa takut, Hugi tetap memberanikan diri untuk menyetel musik disc yang didapatkannya itu. Dan saat menyetel musiknya, Woi, tolong yang ibu ini. Aduh. muncul entiti nenek-nenek persis di depan wajah. Oke, langsung kita pause, langsung kita makan ya, kali- guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, segini ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak pedas ya, Jasmine ya. Yang kedua nggak pedas. Oke, next. Don't look at the moon. Apa Suatu itu? hari terdapat seorang player Minecraft yang sedang bermain di World Single Player. Saat itu, player tersebut menemukan sebuah desa villager. Ia pun senang dengan apa yang ditemukannya itu. Di village itu, ia meluting-luting isi dari rumah desa villager. Setelah itu, ia juga membuat sebuah farm kecil. Guys, Pinggir maaf guys. sungai. Tiba-tiba recordnya mati, guys. Sampai malam, player Rekamannya mendengar mati, guys. Maaf ya, ada guys. suara pintu rumah villager yang terbuka. Dan saat dicek, terdapat satu villager yang sedang tidur di situ. Namun player merasa aneh karena sepengetahuannya, jika villager masuk rumah, pintu yang telah dibuka pasti akan tertutup kembali. Tapi tidak Parah, hanya guys. ini. Mengira kalau itu hanyalah bug dari Minecraft-nya, Allah jadi Akbar. ia pun lanjut memburu mob pada malam hari. Setelah memburu beberapa mob, player mendapat pesan dari ibunya kalau ia disuruh untuk makan siang. Karena hal itu, ia pun AFK di Minecraft selama 30 menitan. Saat kembali bermain, player dikagetkan dengan karakter Kok bisa dia dapet itu, yang guys? sudah terbakar oleh api. Di situ player tersadar kalau sebelumnya ia AFK sambil melihat ke arah bulan. Namun hal itu tidak mungkin ada hubungannya dengan bulan. Saat player ingin kembali ke rumah, ia diserang oleh mob seperti zombie, creeper, serta spider. Dan ketika player masuk ke rumah, anehnya sudah ada banyak skeleton yang menyerangnya di sana. Karena tak ada pilihan lain, player pun berusaha menghabisi semua skeleton tersebut sampai semua skeletonnya mati. Namun setelah berhasil menghabisi skeleton itu, anehnya player tidak bisa tidur karena ada hostile mob di dekatnya. Player pun kemudian mencari-cari hostile mob di sekitar rumahnya. Namun ia tidak dapat menemukan apapun. Ketika player melihat ke bulan, entah kenapa bulan itu sedang terbit dan terus bergerak naik. Saat berkeliling lagi, player menemukan ada dua zombie yang berada di salah satu rumah yang Ada tanaan, oleh guys. dirt block. Player pun langsung membunuh kedua zombie tersebut. Setelahnya muncul banyak zombie, lalu player pun meminta bantuan kepada Iron Golem. Namun sayangnya player Ternyata tak gini, sengaja memukul rasa golem, misamnya, guys. sehingga player mati dipukul balik oleh Iron Golem tersebut. Player menyadari Pedasnya kalau minta di ampun. hotbarnya ada 5 iron dan juga bunga popi, yang berarti iron tersebut berasal dari golem yang sudah mati. Ketika melihat ke bulan lagi, anehnya bulan itu masih saja bergerak naik. Padahal player sudah lama bermain di world itu. Setelah itu, player mati karena banyak zombie yang menyerangnya. Player pun AFK lagi sebentar.
Dan ketika lanjut bermain, ia dikejutkan dengan hari di Minecraft-nya yang sudah berubah menjadi siang. Tapi anehnya, mataharinya bukan terbit, melainkan terbenam. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, player pun memutuskan untuk pergi mining. Saat sedang menggali lurus, player menemukan ada sebuah ruin portal. Namun di situ tidak ada chest-nya. Ketika ingin kembali ke atas, player menemukan ada sebuah jam. Jam tersebut menunjukkan waktu di Minecraft-nya masih di siang hari. Namun saat mengecek keluar, ternyata harinya sudah malam. Dan saat player mengecek inventory-nya, anehnya jam tersebut sudah menghilang. Di saat player pulang ke rumah, anehnya ada Vindicator yang masuk ke dalam rumah. Padahal mustahil kalau Vindicator bisa berada di village, kecuali jika player memiliki efek Bad Omen. Player kemudian mengecek ke sekeliling village, dan sekarang ia sudah dikerumuni oleh banyak villager. Padahal tidak ada raid sama sekali. Player pun menyerah dan memutuskan untuk tidak memainkan Minecraft-nya selama berminggu. Rumornya hal itu terjadi karena jika player Minecraft melihat bulan terlalu lama, maka akan menimbulkan efek very bad luck atau efek ketidakberuntungan. Oh, jadi kalau kita melihat bulan terlalu lama guys, kita akan Yang keenam, terkena never download efek bad Where luck. the Girl Just Died. Lu ngomong gua pun kaku kayak guys, Cerita aduh. diawali Maaf ya, dengan guys. dua orang player yang baru saja mendownload map dari planet Minecraft. Dan katanya kalau di map itu ada sebuah kejadian mistis di mana terdapat seorang cewek yang mati secara misterius di Minecraft. Oh guys, Dengan adanya Steven dan Quantum ini, mereka berencana untuk menginvestigasi map yang telah di-downloadnya itu dengan mencari tahu asal-usul dari sosok cewek misterius tersebut. Di situ terdapat dua rumah, yang satunya rumah kecil dan yang satunya rumah besar. Dan sepertinya rumah itu adalah tempat tinggal si cewek yang sebelumnya. Steven dan Quantum pun menelusuri rumahnya sambil ngobrol-ngobrol tentang cewek misterius yang telah mengupload mapnya itu. Karena menurut rumor yang beredar, tidak ada yang tahu kondisi atau kelanjutan si cewek setelah ia mati di Minecraft. Tempat itu sangat sepi, tidak ada satupun mob yang spawn, sehingga membuat suasana semakin merinding. Gua pun merinding guys. Mereka berjalan menyusuri guys. Sampai pagi hari. Dan Steven menemukan ada tempat di mana banyak pohon yang melayang di atas air. Hal ini membuat Steven berpikir kalau tempat itu akan bagus untuk dibuat sebagai base mereka. Di tempat itu ternyata juga dekat dengan Ocean Monument. Namun nampaknya mereka lebih tertarik untuk mencari tahu misteri tentang si cewek yang mati secara misterius itu. Ketika mereka mau pergi, tiba-tiba saja ada dropan dari ayam. Mungkin saja itu ulah dari serigala atau fox yang kebetulan lewat. Di malam hari, Steven dan Quantum naik ke atap rumah. Dan di situ, Steven menemukan ada chest dengan buku catatan bertuliskan ada yang salah dengan sumurnya. Kira-kira apa yang ada di dalam sumurnya ya? Apa ya? Tanpa disengaja, di bawah rumah itu mereka benar-benar menemukan ada sebuah sumur. Tapi anehnya sumur tersebut tidak ada airnya sama sekali. Beberapa saat kemudian, terdengar suara-suara mengerikan. Dan saat Steven melihat ke bawah sumur, lalu menjatuhkan torchnya ke dalam, ternyata di situ ada sosok cewek yang sangat menyeramkan sedang mencoba keluar dari sumur tersebut. Dapat dipastikan itu adalah cewek yang sedang mereka cari-cari. Sepertinya cewek itu bangkit kembali dari kematiannya, sehingga mereka pun kabur dan langsung masuk ke dalam rumah. Steven pun memblokade semua pintu, termasuk pintu belakang. Kalau gua sih guys, langsung itu ya guys, dari balik jendela, hapus map ya, tangga, lalu mencoba untuk masuk melalui pintu. Tapi untungnya Steven sudah memblokade pintunya, sehingga ia tak bisa masuk ke dalam. Sosok cewek seram itu terus saja mencari-cari jalan masuk. Sampai suatu saat cewek tersebut melihat ke arah Steven.
Astagfirullahaladzim guys. Lagi-lagi gua sepertinya mulai agresif teriak. dan sekarang ia bisa masuk ke Astagfirullah. rumah lewat trapdoor yang Astagfirullah, ada di guys. bawah. Mereka pun kabur ke atap rumah Astagfirullahaladzim. supaya aman. Beberapa saat Oke, kemudian, gua tiba-tiba terkejut ya, guys. saja sosok cewek seram itu membuka trapdoornya dan bisa keluar dari situ. Kaget sekaligus takut, mereka pun lompat ke dalam air dan bersembunyi di tempat yang aman. Ketika mereka ingin keluar dari langsung Minecraft, matikan matnya ternyata nggak sih, sosok guys? cewek seram itu sudah ada di belakangnya. Oke, karena gua terkejut, langsung aja kita ambil semua guys. Soalnya memori gua udah penuh guys. Maaf ya guys. Semua ya guys nih. Semua ini guys. Oke. Apakah Jason Jet bertahan guys? Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Wow, pedas sekali guys.